Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Endah dan Ibu Rini? Alhamdulillah. Baik. Kurang sehat, Bu. Sesi coaching kali ini yang bertindak sebagai coach Ibu Endah. Iya, Dan Ibu Rini sebagai coach dan tentunya saya di sini bertindak sebagai pengamat. Baik, Ibu Endah sebentar lagi akan melakukan coaching terhadap Ibu Rini sebagai coachnya. Sebelumnya saya perlu sampaikan bahwa kegiatan kita kali ini direkam untuk keperluan program pendidikan guru penggerak ini. Sebelum melanjutkan proses coaching Ibu Endah, saya perlu bertanya beberapa hal terkait pada saat melakukan coaching nantinya. Ya, kompetensi apa yang Ibu Endah akan kembangkan? jadi ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan pada sesi hari ini. Yang pertama yaitu presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Jadi sebelum coaching agar nantinya dapat hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Apa yang Ibu Endah lakukan sudah untuk mencapai kompetensi tersebut? Jadi untuk mencapai kompetensi tersebut, saya akan menggunakan alur Tirta pada sesi coaching pada hari ini, di mana dalam alur Tirta ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi sebisa mungkin saya ingin hadirkan presence tadi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot pada alur Tirta yang kita akan terapkan pada sesi kali ini. Baiklah, kalau begitu persiapannya Ibu Endah sepertinya sudah mantap. Saya persilahkan kepada Ibu Endah sebagai coach dan Ibu Rini sebagai coachnya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bu Rini hari ini? Alhamdulillah masih dikasih ujian sama Allah berupa batuk-batuknya. Iya, memang saat ini musim pancaroba ya. Cuaca kadang panas, kadang hujan deras, jadi rawan sekali terjadi penyakit pada kita. Jadi kita harus selalu tetap menjaga kesehatan. Oke. Akhir-akhir ini saya lihat Ibu Rini sering memposting kata-kata bijak di story WA Ibu. Apa boleh saya tahu apa yang menyebabkan Ibu sehingga sering tidak seperti biasanya akhir-akhir ini sering memposting WA story WA untuk kata-kata bijak tersebut? Kata-kata bijak yang saya posting sendiri sebenarnya yang pertama juga sebagai pengingat bagi diri saya sendiri bagaimana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya, kemudian juga sebagai pengingat bagi teman-teman untuk tidak mencampuri urusan-urusan orang lain, termasuk dalam hal pekerjaan-pekerjaannya. Sebenarnya bisa membantu, tapi jangan malah menjatuhkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh teman-teman seperti itu sebenarnya. Oh, iya. Apakah yang Ibu sampaikan barusan Ibu alami dalam keseharian Ibu sekarang? Iya, itu saya alami saat ini dan cuma saya mengalami teman-teman juga, karena nggak bisa dipungkiri ya dalam satu instansi itu pasti ada saja teman yang dalam bahasa gaul nyinyir atau apa terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Oh iya, jadi dengan adanya
bisa dikatakan permasalahan tersebut. Semoga sesi coaching kita pada hari ini dapat berjalan lancar, dan kalau boleh tahu apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh Ibu dalam sesi kita pada kali ini. Pada sesi kita kali ini sebenarnya yang ingin saya bahas ya Bu, bagaimana saya bisa melaksanakan tanggung jawab saya sebagai guru kelas, dalam artian guru mata pelajaran terkhusus untuk produktif kejuruan ketenagalistrikan. Bagaimana saya bisa menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab saya terkait sebagai kepala jurusan, ketua jurusan di program teknik instalasi tenaga listrik. Terus bagaimana saya bisa menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan SMKPK, karena kebetulan tahun ini sekolah saya terpilih sebagai sekolah pusat keunggulan untuk lingkup SMK, dan tidak bisa dipungkiri dengan banyaknya tugas-tugas juga yang terkait dengan kegiatan guru penggerak, sehingga kalau bisa dibilang kadang jadi pusing, kadang jadi mumet, yang mana yang harus saya dahulukan, yang mana yang harus saya selesaikan, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Iya, ya. Jadi dengan banyaknya kegiatan yang Ibu sebutkan tadi, mungkin Ibu bisa ceritakan bagaimana strategi Ibu atau solusi Ibu dalam menghadapi banyaknya kegiatan yang membuat Ibu mungkin tidak fokus pada salah satunya, membuat Ibu banyak pikiran misalnya. Mungkin boleh Ibu ceritakan. Yang saya lakukan selama ini yaitu terkait pembelajaran dalam kelas, saya terpaksa kalau harus bersentuhan dengan kegiatan-kegiatan workshop, bersama dengan kegiatan workshop yang harus dihadiri secara full. Biasanya saya akan masuk ke kelas dulu, apakah itu 30-45 menit, menjelaskan pokok-pokok materi dan apa yang dicapai untuk tujuan pembelajaran, kemudian memberikan tugas mandiri kepada siswa. Contohnya misalkan saat sesi menggambar, saya jelaskan dulu gambar-gambar seperti apa yang akan digambar, kemudian bagaimana gambar yang baik dan benar. Kemudian saya terpaksa meninggalkannya kalau misalkan ada di kegiatan tersebut guru BK tidak ikut, saya meminta tolong kepada guru BK untuk mengawasi anak-anak. Kemudian terkait dengan tugas tambahan saya sebagai ketua jurusan, biasanya saya konsultasi sama teman dulu apa-apa yang akan dilakukan, apalagi sekarang juga itu terkait dengan kegiatan yang di SMKPK yang saya maksud tadi, karena kebetulan yang jurusan yang mendapatkan SMKPK itu jurusan yang saya pegang, yaitu jurusan ketenagalistrikan. Jadi saya konsultasi sama teman-teman apa-apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian bagaimana bentuk administrasi yang diperlukan. Kalaupun misalkan saya tidak bisa menyelesaikan semuanya, saya akan minta tolong kepada teman yang lain untuk membantu saya dan saling sharing via WA. Terus terkait kegiatan guru penggerak, saya melihat schedule kegiatan-kegiatannya seperti apa, kemudian due time untuk pengumpulan tugasnya kapan, seperti itu. Ya, dari banyaknya kegiatan-kegiatan yang Ibu sebutkan tadi, banyaknya kesibukan Ibu yang Ibu jelaskan barusan, beserta dengan langkah-langkah dan solusi Ibu yang telah Ibu terapkan, apakah sudah berjalan dengan maksimal atau masih ada yang perlu ditingkatkan? Yang masih perlu ditingkatkan itu di kegiatan guru penggerak ya. Terkadang kewalahan dalam menyelesaikan, walaupun alhamdulillah selama ini tidak pernah melebihi dari batas waktu. Cuma untuk berpacu dengan kegiatan-kegiatan di sekolah yang membutuhkan waktu dari pagi sampai sore biasanya, dan situasi jaringan di sekolah yang tidak mendukung, alhasil saya harus menyelesaikan tugas-tugasnya pada malam hari, sehingga terkadang teman-teman sudah mengumpulkan tugas, saya mungkin kadang termasuk salah satu yang terakhir, karena memang kondisi yang saya hadapi, saya baru bisa mengerjakannya pada saat kembali ke rumah pada malam hari.
Ya, jadi ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan atau mengerjakan tugas di guru penggerak ini ya. Jadi kalau boleh tahu apa-apa saja langkah yang Ibu lakukan ketika menghadapi persoalan-persoalan atau tantangan seperti ini, Bu? Langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama di sini kalau saya melihat kegiatan yang bersamaan, saya menetapkan skala prioritas dulu, melihat yang mana yang harus saya selesaikan terlebih dahulu, terkait apakah itu terkait dengan tugas-tugas yang harus saya selesaikan dulu atau terkait tanggung jawab yang saya punya di sekolah. Kemudian yang kedua, saya membuat jadwal perencanaan apa-apa kegiatan yang akan saya selesaikan dalam satu harian tersebut. Kalau yang menyangkut kegiatan workshop apa saja, kemudian yang terkait dengan guru penggerak apa saja, dan kalau proses pembelajaran di sekolah, alhamdulillah saat ini memang saya cuma mengajar selama 2 hari ya, karena kelas 3 kebetulan keluar praktek kerja lapangan. Saya melakukan, saya membuat catatan-catatan agenda-agenda harian, kemudian coba memilih bagaimana. Jadi terkadang pada saat pelaksanaan kegiatan workshop, kalau misalkan ada jeda, ada jeda istirahat itu, saya mengerjakan tugas-tugas PGP terlebih dahulu sebelum masuk ke sesi selanjutnya di kegiatan workshop seperti itu. Iya, jadi agar semuanya dapat berjalan dengan maksimal karena banyaknya kegiatan yang Ibu hadapi dan juga diamanahkan sebagai ketua jurusan tadi. Mungkin ada rencana Ibu agar semuanya dapat berjalan dengan maksimal seperti itu, Bu? Rencana saya selanjutnya itu yang pertama seperti tadi itu, yang paling pertama penetapan skala prioritas, kemudian yang kedua walaupun saat ini saya sering berkolaborasi sama teman-teman, tapi rencana saya selanjutnya itu saya akan meminta bantuan beberapa teman yang di jurusan untuk mempelajari atau memahami biasanya administrasi-administrasi apa yang sering yang harus diselesaikan dalam jurusan tersebut, sehingga pada saat saya tidak sempat untuk menyelesaikannya, teman-teman bisa menghandle-nya. Iya. Teman-teman bisa menghandle administrasi dan kegiatan-kegiatan tersebut, walaupun tidak terlepas istilahnya dari pengawasan. Saya bisa membantu mereka dengan koordinasi saja, apakah itu via WA atau saat koordinasi di lapangan bersama mereka. Kemudian mungkin di sini saya ingin membuat rencana-rencana kegiatan selanjutnya, misalkan di jurusan seperti apa, sehingga teman-teman bisa mengerti apa-apa saja yang akan dilakukan selanjutnya dan bisa membantu saya dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang menyangkut di jurusan. Khusus yang terkait guru penggerak sendiri, seperti tadi saya lihat dulu kegiatan, misalkan waktu kegiatannya kapan, kemudian due time dari pengumpulan tugasnya kapan. Saya akan usahakan sebelum due time ataupun sebelum mepet, memang kalau ada waktu luang ya mengerjakannya, apakah itu di sela-sela istirahat dari kegiatan di sekolah ataupun pada saat memang tidak ada kegiatan yang berlangsung seperti itu. Ya, dari rencana yang Ibu inginkan tadi, apakah ada yang menjadi prioritas, yang menjadi kekuatan bagi Ibu untuk dijadikan sebagai komitmen dalam menjalankan rencana-rencana Ibu ke depannya? Yang paling menjadi prioritas saya ya penetapan skala prioritas, Bu, insya Allah. Jadi saya bisa berdasarkan skala prioritas tersebut, saya bisa mengatur waktunya, saya bisa membuat jadwalnya dengan baik, sehingga semuanya bisa terlaksana dengan baik tanpa ada yang harus dikorbankan seperti itu. Ya. Jadi dengan adanya skala prioritas tersebut yang ingin Ibu terapkan, kira-kira kapan akan Ibu mulai jalankan? Secepatnya, Bu. Insya Allah mulai besok.
Ya. Jadi untuk sesi kita pada hari ini, apakah Ibu sudah merasa lega atau masih ada yang ingin disampaikan? Alhamdulillah untuk sesi coaching kita kali ini saya mendapatkan pencerahan, saya mendapatkan ide-ide dan strategi bagaimana saya bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi dengan banyaknya kegiatan, bagaimana saya bisa membagi waktu dengan baik supaya kegiatan-kegiatan tersebut bisa terlaksana. Jadi saya kira Ibu sudah sangat hebat sekali karena saya kan cuma memfasilitasi saja. Jadi Ibu sendiri tadi yang menemukan sendiri bagaimana solusi dan bagaimana strategi yang Ibu akan terapkan berdasarkan banyaknya kegiatan dan amanah yang diberikan kepada Ibu. Jadi mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan maksimal. Amin. Cukup. Ya. Saya mengamati proses coaching yang telah dilakukan oleh Ibu Enda sebagai coach, dan atas permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Rini sebagai coachingnya itu sudah berjalan baik dan lancar. Jadi ada beberapa yang menjadi kesimpulan saya berdasarkan hasil pengamatan saya. Tadi di praobservasi itu Ibu Enda menyampaikan kompetensi yang akan dikembangkan seperti presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu sudah terlaksana sesuai percakapan di observasi. Ibu telah melaksanakan coaching alur tirta, mulai dari menanyakan tujuan. Yang disampaikan oleh Kosi sangat jelas untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kosa mengidentifikasi masalah dengan mengajukan pertanyaan berbobot yang membuat Kosi menemukan solusi strategi atas permasalahannya sehingga ke tahap merencanakan aksi. Coach menanyakan tentang rencana aksi ke depannya yang akan dilakukan oleh coach. Nanti coach tadi tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach dan membuat coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang dia ambil itu. Ibu-ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Demikian hasil pengamatan saya. Saya mengakhiri sesi coaching kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.